Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera bagi kita semua. Para peserta didik sekalian, kita lanjutkan pembelajaran kita dengan pokok bahasan ikatan kimia. Pada gambar, kita lihat pada pantai air laut terdapat gundukan garam dapur. Hasil pengiringan menggunakan sinar matahari. Garam dapur ini memiliki rumus kimia natrium klorida yang tersusun dari unsur-unsur natrium yang bersifat logam dan klor yang bersifat non-logam. Tentu timbul pertanyaan kepada kita, mengapa natrium bisa berikatan dengan klor sehingga membentuk senyawa? Ikatan apa yang terbentuk? Nah, pertanyaan ini akan dapat terjawab ketika kita mempelajari materi pada hari ini dengan judul ikatan ion, kelanjutan dari materi sebelumnya, kestabilan pada atom. Pada materi sebelumnya sudah kita bahas bahwa prinsip dasar setiap atom adalah membentuk struktur yang stabil. Bagaimana struktur yang stabil? Struktur yang stabil adalah struktur seperti gas mulia atau golongan 8A dalam sistem periodik. Jadi kita perhatikan di dalam layar ya, di sebelah kiri adalah helium. Dia stabil karena pada kulit K maksimal 2, dikatakan dengan keadaan duplet, 2 elektron pada elektron terluar. Kemudian neon, argon, kripton, xenon ini memiliki elektron terluar 8. Elektron valensinya 8, dikatakan dengan keadaan oktet, memiliki 8 elektron pada kulit terluar. Kondisi duplet dan oktet inilah merupakan struktur yang stabil, struktur gas mulia. Unsur-unsur selain gas mulia itu cenderung ingin seperti gas mulia atau ingin membentuk struktur yang stabil. Kita lihat unsur-unsur pada periode kedua dalam sistem periodik: litium, berilium, boron, karbon, nitrogen, oksigen, fluor, dan neon. Dapat kita lihat di sini bahwa neon itu memiliki konfigurasi yang stabil. Kenapa? Karena pada elektron valensinya terdapat 8 elektron atau oktet. Neon merupakan struktur yang stabil. Nah, unsur-unsur selain neon akan berusaha cenderung menyerupai konfigurasi elektron gas mulia dengan cara salah satunya adalah melepaskan elektron atau menangkap elektron. Golongan 1A sampai 3A, elektron valensinya 1, 2, 3 ini cenderung untuk melepaskan elektron. Litium melepaskan 1 elektron, berilium melepaskan 2 elektron, boron melepaskan 3 elektron, sehingga ketiga unsur ini memiliki struktur duplet seperti helium. Sedangkan nomor atom 6, karbon, nitrogen, oksigen, dan fluor, ini berusaha menangkap elektron sehingga strukturnya seperti neon, memiliki 8 elektron. Karbon, elektron valensinya 4, menangkap 4 elektron menjadi 8. Nitrogen, elektron terluarnya 5, menangkap 3 elektron menjadi 8. Oksigen, elektron terluarnya 6, menangkap 2 menjadi 8. Fluor, elektron terluarnya 7, menangkap 1 elektron menjadi 8, sehingga unsur-unsur pada golongan 1A hingga 7A berusaha mencapai struktur seperti gas mulia dengan cara menangkap dan melepaskan elektron. Ikatan ion memiliki definisi ikatan antara ion positif atau kation dan ion negatif atau anion secara elektrostatik, ya, daya tarik antara kedua ion tersebut. Ikatan ion ini disebut juga dengan ikatan elektrovalen atau dikatakan ikatan heteropolar. Dia terjadi karena ada perpindahan elektron dari satu atom ke atom lain, dari atom yang bermuatan positif, ya, logam ke non logam. Jadi terdapat serah terima, ya, elektron antar atom. Misalnya natrium yang elektron valensinya 1, golongan 1A, Cl yang elektron valensinya 7 atau 7A, maka agar mencapai kestabilan, Na ini akan melepaskan 1 elektronnya kepada Cl, sehingga Cl menjadi stabil 8, Na juga stabil.
Na itu 11, jadi 281, satunya dilepaskan menjadi 28. 8 itu juga merupakan kondisi oktet. Akan tetapi, karena Na melepaskan satu elektron, dia menjadi bermuatan positif. Lebih banyak proton dibanding elektron. Sedangkan Cl menangkap elektron menjadi bermuatan negatif. Lebih banyak elektron dibandingkan dengan proton. Sehingga antara Na yang ion positif dan Cl yang ion negatif terjadi tarik-menarik antara positif dengan negatif. Tarik-menarik inilah dikatakan dengan gaya elektrostatik. Jadi Na positif dengan Cl negatif akan terjadi ikatan antara Na dengan Cl. Ikatan ini dikatakan dengan ikatan ion membentuk NaCl, seperti garam dapur yang sudah kita bahas pada materi sebelumnya. Pembentukan ikatan ion terbentuk antara atom-atom yang mudah melepaskan elektron atau logam dan atom-atom yang mudah menerima elektron atau non-logam. Atau dapat dituliskan, logam berikatan dengan non-logam. Logam dengan non-logam berikatan membentuk ikatan ion. Kalau kita lihat dalam sistem periodik, logam berada pada ruas kiri, sedangkan non-logam berada pada ruas kanan. Sebagai contoh adalah senyawa natrium klorida atau NaCl, di mana natrium adalah atom logam yang terdapat pada sebelah kiri sistem periodik, sedangkan klor adalah atom non-logam yang terdapat pada sebelah kanan sistem periodik. Pembentukan ikatan ion dari senyawa NaCl kita lihat di sini ya. Konfigurasi dari Na pada kulit K2 L8 M1 terdapat satu elektron di kulit terluar. Sedangkan konfigurasi elektron dari Cl 287 terdapat 7 elektron di kulit terluar. Sehingga agar mencapai oktet, satu elektron dari Na ini akan ditransfer kepada Cl. Kita perhatikan terjadi transfer elektron sehingga Na yang tadinya satu elektron di kulit terluar menjadi 8 elektron pada kulit terluar atau oktet. Demikian juga konfigurasi elektron dari Cl setelah menerima elektron dari Na, maka elektron terluar dari Cl juga 8 elektron atau oktet. Setelah serah terima elektron ini dapat kita lihat di sini ya, bahwa pada konfigurasi elektron Na, pada inti atom terdapat 11 positif atau 11 proton dan 10 elektron yang berputar mengelilingi inti, yaitu 2 pada kulit K dan 8 pada kulit L yang bermuatan negatif. Maka dapat kita nyatakan bahwa atom Na tidak lagi netral, tapi membentuk ion positif. Atau kita tuliskan Na positif, berlebih 1 positif dibandingkan muatan negatif. Sedangkan pada konfigurasi elektron klor, kita lihat di sini bahwa pada inti atom terdapat 17 proton atau bermuatan positif dan elektron yang berputar ada 18 elektron, 2 di kulit K, 8 di kulit L dan 8 di kulit M yang merupakan muatan negatif. Sehingga dapat kita nyatakan bahwa Cl tidak lagi atom netral tetapi membentuk ion negatif dan dituliskan Cl negatif. Antara kation atau ion positif dan ion negatif terdapat gaya tarik-menarik yang disebut dengan gaya elektrostatik. Inilah yang membentuk ikatan ion. Ikatan elektrostatik antara ion positif dan ion negatif. Nantinya tentu akan membentuk molekul NaCl. Jadi kalau kita lihat di awal ada kristal garam, itu merupakan ikatan antara Na dan Cl yang berselang-seling. Yang warna ungu ini adalah Na positif, yang warna hijau Cl negatif, ungu Na dan seterusnya, sehingga membentuk kristal garam dapur yang kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam penulisan senyawa ionik, misalnya antara kalsium dengan nomor atom 20 dan fluor nomor atom 9, maka kita buat konfigurasi elektron dari Ca2882. Tentunya agar stabil, Ca melepaskan 2 elektron,
sehingga menjadi oktet 288, maka Ca akan bermuatan 2 positif. Sedangkan F dengan nomor atom 9, konfigurasi elektronnya 27, agar oktet dia menangkap 1 elektron menjadi 28, sehingga fluor menangkap 1 elektron menjadi bermuatan F negatif. Untuk menuliskan senyawa ionik dari Ca2 positif dan F negatif, ini dapat kita gambarkan Ca yang bermuatan 2 positif dan F yang bermuatan 1 negatif ini bertukar valensi, bertukar muatan. Jadi kalau kita kalikan Ca 1 dikali min 1, 1, maka Ca dituliskan 1. Sedangkan F 2 dikali 1, maka sama dengan 2, F dituliskan 2. Jadi bertukar. Valensi Ca2 dituliskan di F, valensi F1 dituliskan di C. Ca1F2, dalam penulisan senyawa kimia, angka 1 tidak dituliskan sehingga dapat tuliskan CaF2. Reaksi penulisan senyawa ionik dapat kita tuliskan Ca2 positif ditambah 2F negatif menghasilkan CaF2. Beginilah penulisan dari senyawa ionik. Contoh-contoh lain dapat kita lihat pada gambar di layar. Misalnya K dengan Cl. K itu melepaskan 1, ditangkap Cl menjadi KCl. Demikian juga dengan KBr. K melepaskan 1 elektron, ditangkap oleh Br, sehingga K bermuatan positif, Br bermuatan negatif menjadi KBr. Sedangkan Mg yang melepaskan 2 elektron, dan oksigen yang 6 elektron menerima 2 elektron menjadi 8, maka Mg bermuatan 2 positif, oksigen bermuatan 2 negatif, maka Mg dan O sama-sama 2, ini tidak dituliskan atau diperkecil, sama-sama dibagi 2 sehingga dituliskan MgO. Sedangkan K dengan O, karena O butuh 2 elektron, maka harus ada 2 atom K yang menyerahkan elektron kepada O. Sehingga K positif ada 2 K positif, ditambah O 2 negatif, maka dituliskan dengan K2O. Yang berikutnya adalah Mg dengan N. Mg ini melepaskan 2 elektron, N menerima 3 elektron, sehingga untuk pembentukan senyawa ion harus ada 3 Mg dengan 2 N, sehingga Mg 2 positif ada 3 atom atau 3 ion menjadi 6 positif nanti. Maka N yang menerima elektron juga ada 2 atom yang bermuatan 3 negatif. Nanti jumlahnya juga menjadi 6 negatif dan 6 positif. Menuliskannya kita harus pahami, yaitu Mg3N2. Inilah penulisan senyawa ion dari reaksi antara ion positif dan ion negatif. Untuk memudahkan penulisan senyawa ion, maka digunakanlah media puzzle. Media puzzle ini diharapkan dapat memudahkan materi senyawa ion yang abstrak, sehingga bisa dipahami secara logis. Jadi media puzzle ini ya ada namanya kation atau ion positif. Kalau ionnya bermuatan positif 1, maka tonjolannya 1. Kalau bermuatan positif 2, tonjolannya 2. Bermuatan positif 3, tonjolannya 3. Sedangkan anion atau ion negatif, jika negatifnya 1 maka lekukan 1, jika negatif 2 lekukannya 2, jika negatif 3 lekukannya 3. Sehingga puzzle ini bisa digunakan dalam mereaksikan antara kation dan anion. Contoh misalnya senyawa K3A. Maka K3A berarti ada 3 ion positif di sini yang yang tonjolan 1 ada 3, dengan A yang memiliki lekukan 3, A3 negatif. Jadi 3K positif ditambah A3 negatif menghasilkan senyawa K3A. Kemudian senyawa Ka2 berarti ada 1 senyawa K yang bermuatan 2 positif, 2 tonjolan,
dan 2 anion yang bermuatan negatif dengan 1 lekukan. Yang terakhir adalah senyawa Ka. Senyawa Ka ini dapat terjadi K3 positif, berarti ada 3 positif ya, berarti 3 tonjolan. A3 negatif berarti 3 lekukan, sehingga tepat dia membentuk senyawa pada media ini. Sebagai contoh kita lihat antara K positif dengan A negatif. Jadi kita buat menggunakan karton atau kertas dengan beda warna ya. Jadi K positif berarti 1 tonjolan, A negatif berarti 1 lekukan. Maka ketika dipasangkan dia akan tepat membentuk bujur sangkar ya, atau persegi 4 yang semuanya tertutup, tidak ada lubang lagi setelah tonjolan dan lekukan itu tepat disatukan ya. Inilah yang kita nyatakan dengan Ka 1K positif ditambah A negatif. Senyawanya namanya senyawa Ka. Contohnya adalah NaCl. NaCl itu kan Na positif, 1 positif tadi, dengan Cl negatif, 1 negatif membentuk NaCl. Contoh yang berikutnya adalah senyawa K2 positif, berarti ada puzzle yang 2 tonjolan dengan A negatif. Karena tonjolannya ada 2 atau melepaskan 2, maka harus ada A negatif yang 2 buah supaya tepat nanti berikatan dengan K2 positif. Sehingga kalau kita satukan A negatif tadi akan tepat membentuk persegi 4 yang tidak ada lagi celah ya. Bentuk segi 4 ini membentuk K2 positif ditambah 2A negatif, atau senyawanya adalah senyawa Ka2, K-nya 1, A-nya 2 ya. Contohnya adalah CaCl2 yang terbentuk dari Ca2 positif ditambah 2Cl negatif. Jadi Ca yang melepaskan 2 elektron atau Ca2 positif harus berikatan dengan Cl negatif sebanyak 2 buah. Sehingga elektron yang dilepaskan 2, yang diterima juga 2 dengan senyawa CaCl2. Contoh yang berikutnya adalah senyawa K3 positif dengan A2 negatif. Jadi K3 positif ini ada 3 tonjolan, A2 negatif ada 2 lekukan. Kalau kita satukan tentunya masih ada celah, tidak membentuk persegi 4 yang merata, tidak ada celah lagi. Jadi terpaksa harus kita tambahkan ya ion positif lagi di K3 positif, dan kita masukkan puzzle anion A2 negatif sehingga tepat membentuk 2 buah ion K3 positif dan 3 buah ion A2 negatif, sehingga terbentuklah senyawa K2A3. Contohnya adalah senyawa Al2O3. Jadi senyawa Al2O3 ini terbentuk dari 2 ion Al3 positif, gambarnya yang 3 tonjolan tadi ya, ditambah 3 O2 negatif. Jadi ada 3 O2 negatif itu ada 2 lekukan, membentuk senyawa Al2O3. Untuk memahami kombinasi ini ya, kita lihat di sini ya. Di sini ada kation yang bawah ya. Kation berarti ada K positif 1 tonjolan, K2 positif 2 tonjolan, K3 positif 3 tonjolan, A negatif 1 lekukan, A2 negatif 2 lekukan, A3 negatif 3 lekukan. Kalau kita hubungkan berdasarkan pembahasan materi tadi, coba kerjakan di Google tabel berikut ini ya. Jadi Na positif dengan Br negatif menjadi apa? Ca2 positif dengan O2 negatif menjadi apa? Jadi coba diisi tabel-tabel ini berdasarkan pemahaman yang sudah kita sampaikan tadi. Demikian saja pembelajaran kita. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih dan tetap semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera bagi kita semua.